Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Minggu Paskah ketiga, tanggal 23 April 2023. Selamat berhari Minggu dan semoga hari Minggu ini Anda mengalami sukacita, bahagia, dan terutama karena Anda dalam Ekaristi, Anda mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus. Hari ini kita merenungkan tema Ekaristi dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang mengisahkan tentang dua murid yang berjalan ke Emmaus setelah Yesus wafat dan para murid seperti kehilangan harapan. Mereka pergi kembali ke kampung halaman mereka, ke tempat mereka masing-masing. Dan dua murid yang pulang ke Emmaus ini, mereka jalan dan tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka atau bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Mereka pun menyampaikan tentang peristiwa di mana Yesus yang mereka harapkan akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi, tetapi ternyata sudah mati di kayu salib. Tetapi apa yang Yesus jelaskan kepada mereka tentang misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya, tentang kemesiasannya. Dia jelaskan dari kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Dia jelaskan kepada mereka semua yang berbicara, kitab yang berbicara tentang kemesiasannya, Mesias yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini disampaikan Yesus selama perjalanan kedua murid itu ke Emmaus. Dan ketika mereka sampai di Emmaus, Yesus hendak berjalan lewat, tetapi mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Hari sudah malam, dan Yesus pun tinggal bersama dengan mereka. Dan pada malam hari mereka makan, Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, dan membagikannya kepada mereka. Dan pada saat itu mereka mengenal Yesus yang bangkit. Dan mereka sungguh menyadari, hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci. Dan mereka mengenal saat dia memecah-mecahkan dan membagi-bagikan roti. Saudara, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus ini mengisahkan tentang dua bagian besar, yaitu tentang Yesus yang menyampaikan firman, dan yang kedua tentang Yesus yang memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya. Dua bagian besar ini kita temukan di dalam Ekaristi. Ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi. Liturgi sabda di mana kita mendengarkan firman Tuhan. Pada awal dalam pembukaan kita diarahkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada waktu firman Tuhan dibacakan, di sana kita mendengarkan dengan penuh hikmat, sehingga kita kemudian dapat menangkap pesan-pesan yang berarti bagi kehidupan kita. Dan bagian yang kedua, bagian pertama, bagian sabda, puncaknya adalah pada doa permohonan, di mana kita menaikkan doa-doa kita sebagai tanggapan kita juga atas firman Tuhan. Tapi juga dalam bagian yang kedua dalam Ekaristi, kita di sana kita masuk dalam bagian pemecahan roti, membagi-bagi roti. Kita menunjukkan persembahan roti dan anggur sebagai juga lambang penyerahan diri kita. Kita satukan dengan kurban Kristus di salib. Dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti, membagi-bagikannya, kita ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu. Saudara, kiranya juga dalam Ekaristi ini, kita dua bagian besar dalam perayaan Ekaristi. Bagian sabda, di mana kita mendengarkan Yesus yang berfirman, dan dalam bagian Ekaristi, firman itu diwujudkan, dinyatakan dalam tubuh dan darahnya yang dibagikan kepada kita untuk kita makan dan minum, ambil bagian dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan itu. Saudara, semoga perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari senantiasa mengingatkan kita akan peristiwa Paskah, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus, tetapi juga peristiwa Paskah di mana Yesus menjelaskan tentang misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan Yesus yang membagi-bagikan roti, membagi-bagikan tubuh dan darahnya untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih
Karena setiap perayaan Ekaristi kami mengalami kehadiran-Mu yang nyata dalam firman dan juga dalam Ekaristi, dalam perjamuan tubuh dan darah Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas peristiwa iman yang kami alami setiap kali kami merayakan Ekaristi, dan bukalah mata hati kami agar senantiasa mengalami kehadiran-Mu dalam Ekaristi dalam dua bagian besar, yaitu bagian sabda dan bagian kurban, bagian Ekaristi. Semoga kedua bagian ini senantiasa mengingatkan kami akan satu kesatuan di mana kami mendengarkan firman-Mu dan juga kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Dan semoga Ekaristi, kekayaan rohani ini senantiasa menjiwai kami dan mengarahkan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas semua yang kami terima, baik sabda maupun Ekaristi, kurban, tubuh dan darah Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengar renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar, masukan ataupun apresiasi ataupun wujud-wujud doanya, silakan dituliskan pada kolom komentar. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi juga berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.